Selamat pagi anak-anak. Pelajaran Art and Craft kali ini Pak Aping mau cerita. Ceritanya berjudul Little Ant Story, tentang seekor semut kecil. Gimana ceritanya? Nah, anak-anak simak dulu ceritanya. Semoga anak-anak suka. Suatu hari ada seekor semut kecil berjalan. Dia memanggul sepotong roti. Ketika si semut asik berjalan, tiba-tiba dari atas langit jatuh setetes air hujan. Ceritanya pada saat itu langitnya memang mendung. Jadi tetes hujan jatuh tiba-tiba di depan si semut. Semut kaget, lalu dia tidak sadar menginjak si tetes hujan dan semut terpeleset. Gubrak! Sejenak semut bangun dari jatuhnya, lalu dengan nada marah dan kesal ngomong ke si tetes air. "Hai tetes air, kamu tuh sengaja ya jatuh di depan aku supaya aku terpeleset. Sekarang aku jatuh dan kakiku sekarang hampir patah. Aku tidak terima. Sini, kamu harus ikut aku ke kantor polisi." Lalu si tetes air diseret sama si semut kecil ke kantor polisi. Setelah sampai di kantor polisi, semut bilang, "Pak polisi, tolong tangkap tetes air ini karena dia telah membuat saya jatuh, terpeleset dan kaki saya hampir patah," kata Pak polisi. Betul begitu? Coba, tetes air, aku mau tanya, betul bahwa kamu telah membuat semut kecil ini terpeleset, terjatuh sehingga kakinya hampir patah? Kata si tetes air. Aku sebenarnya tidak bersalah, Pak polisi. Aku jatuh dari langit gara-garanya si sinar matahari yang panas sehingga aku meleleh dan terjatuh ke bumi dan di hadapan semut kecil ini. Betul juga kata Pak polisi. Kalau begitu aku harus bertindak lebih lanjut dengan menanyakan si matahari. Pak polisi buka jendela, mendongak keluar dan memanggil matahari. "Hai matahari, kemari dan masuklah." Matahari masuk. "Ada apa-apa polisi memanggil saya?" kata Pak polisi. "Matahari, kamu layak ditangkap dan dipenjarakan karena sudah bersalah menyebabkan tetes air menetes dari langit jatuh ke bumi di darat dan semut kecil terpeleset hingga hampir patah kakinya. Bagaimana menurutmu matahari?" "Oh, tidak mungkin. Sudah tugasku Pak polisi untuk bisa bersinar sepanjang hari. Aku tidak bersalah. Malahan aku yang sering diganggu. Yang membuat masalah dan pengganggu utamanya adalah si awan yang suka menutupiku. Awan ini karena menutupiku sehingga menyebabkan awannya berubah menjadi air dan menetes ke bawah. Ini gara-gara awan Pak polisi. Sebaiknya Pak polisi menangkap si awan," kata Pak polisi.
Betul juga. Kalau begitu, aku harus panggil si Awan. Awan, kemari, masuklah. Datang si Awan. Ada apa-apa polisi memanggil aku? Engkau sudah dituduh bersalah dan harus ditangkap karena sering menutupi matahari yang menyebabkan air menetes ke bumi, dan tetesan air itu membuat semut kecil terpeleset dan hampir membuat kakinya patah. Bagaimana pembelaanmu, Awan? Oh, kenapa bisa begitu? Aku tidak bersalah, Pak Polisi. Aku bergerak menutupi matahari karena ada yang mendorongku. Si angin. Anginlah yang menyebabkan aku bergerak menutupi matahari. Jadi, Pak Polisi sebaiknya menangkap si angin yang menjadi masalahnya, yang suka dorong-dorong aku, kata Pak Polisi lagi. Betul juga ya. Maka aku harus memanggil angin. Angin, datang dan masuklah ke semari. Datang angin ke kantor polisi. Ada yang bisa saya bantu, Pak Polisi? Kata si angin. Begini angin, kamu harus ditangkap karena bersalah udah mendorong awan sehingga awan menutupi matahari, di mana awan akhirnya menetes menjadi tetesan air. Airnya membuat semut kecil terpeleset dan hampir membuat kakinya patah. Bagaimana pembelaanmu, angin? Apa yang ingin kamu katakan? Loh, kata si angin. Ini bukan salahku. Aku bergerak ke atas, mendorong awan. Gara-gara saat aku bergerak di bumi di bawah, suka dihalangin sama tembok. Si temboklah yang suka ngalangin jalan anginku, kata si angin, ya. Jalan arahku. Kalau begitu, Pak Polisi sebaiknya menangkap si tembok, karena si tembok yang bersalah, kata Pak Polisi lagi sambil manggut-manggut. Betul juga ya. Baiklah, aku harus memanggil tembok sekarang. Tembok, kemarilah, masuk, kata Pak Polisi. Datang tembok, masuk ke kantor polisi. Ada apa, Pak Polisi? Memanggil saya? Kamu harus ditangkap karena sudah bersalah menghalangi jalannya angin, sehingga angin bergerak ke atas, mendorong awan, awannya menutupi matahari, sehingga awan membuat air menetes, meleleh karena kepanasan, jatuh ke bumi, dan membuat semut kecil terpeleset jatuh dan kakinya hampir patah. Bagaimana pembelaanmu, tembok? Apa yang ingin kamu katakan? Kata Pak Polisi. Kata tembok, aku dibuat untuk bisa berdiri kokoh, tegak
menjaga bangunan supaya kuat, tidak rubuh. Ya tidak boleh atuh kalau saya tertimpa angin lalu roboh. Ini sudah menjadi tugasku, Pak Polisi. Malahan pengganggu utamanya adalah dia yang suka membuat lubang di tembokku. Namanya si tikus. Dia suka mengganggu aku, kata si tembok. Pak Polisi sebaiknya menangkap si tikus, si biang masalah yang suka membuat lubang di bawah, bagian tembok bawah, kata si tembok. Pak Polisi manggut-manggut lagi bilang, betul juga ya. Kalau begitu, mari kita panggil si tikus. Tikus, sini, masuk ke ruangan. Datang si tikus. Ada apa-apa, Polisi? Ada yang bisa saya bantu? Kamu harus ditangkap karena kamu bersalah suka membuat lubang di tembok, di mana membuat angin terhalang bergerak ke atas. Angin menggerakkan awan, awan menutupi matahari, matahari membuat air menetes ke bumi dan membuat semut kecil terpeleset dan kakinya hampir patah. Bagaimana menurutmu, tikus? Apa pembelaanmu? Kata Pak Polisi. Aku tidak bersalah dalam hal ini, kata si tikus. Aku membuat lubang di tembok karena aku perlu tempat yang aman dari kejaran si kucing. Aku selalu dikejar-kejar si kucing. Aku perlu tempat yang aman untuk aku berlindung. Maka dari itu, Pak Polisi harus menangkap si kucing yang menjadi biang masalahnya. Kata si tikus memberikan pembelaan. Betul juga, kata Pak Polisi. Kalau begitu, aku harus memanggil si kucing. Kucing, sini masuk, datang kemari. Meow, kucing masuk ke ruangan. Lalu begitu kucing masuk, ditanya oleh Pak Polisi. Hai kucing, apakah kamu benar bersalah suka mengejar-ngejar si tikus sampai tikus harus mencari tempat perlindungan dan membuat lubang di tembok di mana temboknya terganggu sehingga angin bergerak ke atas, angin mendorong awan, awannya nutupin matahari, matahari bikin air menetes ke bumi dan membuat semut kecil terpeleset dan kakinya hampir patah. Bagaimana kucing menurut kamu? Apa pembelaan kamu? Meow, kata si kucing. Aku tidak bersalah, Pak Polisi. Aku sebenarnya tidak berniat mengejar-ngejar si tikus. Aku berlari karena aku juga dikejar-kejar oleh si pengganggu yang menjadi masalah bagiku. Nama si pengganggu itu adalah anjing. Ada anjing yang selalu mengejar-ngejar aku, Pak Polisi. Sebaiknya Pak Polisi menangkap
anjing pengganggu yang suka mengejar-ngejarku itu, Pak. Pak polisi lagi-lagi manggut-manggut. Betul juga. Kalau begitu, panggil anjing masuk ke ruangan ini. Hai anjing, masuk. Ada apa Pak polisi memanggil aku? Kamu harus ditangkap karena sudah bersalah, suka mengejar-ngejar kucing. Si kucing juga akhirnya ngejar-ngejar tikus. Tikusnya karena dikejar-kejar, jadi bikin lobang buat sembunyi di tembok. Temboknya terganggu, jadi angin kehalang, terus bergerak ke atas, menggerakkan dan mendorong awan. Awannya menutupin matahari. Matahari membuat air menetes ke bumi, lalu membuat semut kecil terpeleset dan terjatuh, bikin kakinya hampir patah. Bagaimana menurut kamu, wahai anjing? Apakah pembelaan kamu? Tanya Pak polisi. Aku tidak bersalah, Pak polisi. Aku sebenarnya berlari-lari tidak bermaksud untuk mengejar si kucing. Aku berlari-lari karena aku pun dikejar oleh majikanku yang bernama manusia. Sebaiknya Pak polisi menangkap manusia yang sudah bikin masalah buatku. Pak polisi manggut-manggut lagi. Betul juga ya. Baiklah, selanjutnya aku panggil manusia. Manusia, masuklah. Masuklah seorang manusia. Selamat siang Pak polisi, ada yang bisa saya bantu? Begini, Anda ditangkap karena bersalah suka menangkap anjing. Di mana si anjingnya suka mengejar-ngejar si tikus. Salah. Anjing suka mengejar-ngejar si kucing, kucingnya suka mengejar-ngejar tikus, tikusnya lari sehingga dia membuat lubang di tembok, temboknya terganggu sehingga membuat angin bergerak ke atas, mendorong awan, awannya menutupi matahari yang membuat air meleleh menetes ke bumi dan bikin semut kecil terpeleset dan hampir membuat kakinya patah. Bagaimana menurutmu, wahai manusia? Bagaimana pembelaanmu terhadap hal ini? Wow, kata si manusia. Aku tidak bersalah dalam hal ini. Aku mengejar-ngejar anjing itu tujuannya agar anjing itu bisa menjaga rumahku dari seekor pencuri, menjaga rumahku dari seekor pencuri yang suka mencuri roti-rotiku. Pencuri itu adalah si semut kecil, Pak polisi. Pak polisi sebaiknya jangan tangkap aku, tapi tangkap si semut kecil yang sudah jadi biang masalahnya. Lagi-lagi Pak polisi manggut-manggut. Betul juga. Kalau begitu, aku harus memanggil si semut. Semut kecil.
Bukankah kamu selama ini yang memulai semuanya? Semut kecil yang suka mencuri roti manusia. Sang manusia akhirnya mengejar-ngejar anjing supaya bisa menjaga rumahnya. Anjing mengejar-ngejar si kucing, kucingnya ngejar-ngejar si tikus, tikusnya lari bikin lubang di tembok, temboknya keganggu, bikin angin bergerak ke atas, mendorong awan, awannya bergerak menutupi matahari, mataharinya bikin air menetes, meleleh ke bumi, jatuh, dan membuat kamu terjatuh, terpeleset, dan kakimu hampir patah. Bagaimana ini? Bagaimana pembelaanmu? Bagaimana menurutmu, hai semut kecil? Semut kecil dengan wajah merasa bersalah memandangi semua yang ada di ruangan dan akhirnya berkata, "Maafkan aku." Bagus, kata Pak Polisi. Bagus kalau kamu meminta maaf dan merasa bersalah. Tetapi ada pelajaran yang harus kamu petik dari hal ini.